Kalau meyakini foto Tuanku Salih, masuk kaji kok. Orang Pariaman danga kaji kok. Kalau menganggap Tuanku Salih itu orang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena idola kita, guru kita, silahkan. Dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini memajang foto Tuanku Salih di kedai nasi untuk melariskan dagangan, syirik hukumnya. Kalau memang kita kagum dengan Tuanku Salih, tiru kesolehannya. Ya. Boleh enggak kita kagum dengan Tuanku Salih? Boleh. Orang soleh nyona. Kok iyo yang manggali nasi itu orang soleh, kadang azan tutui kadai, solat, itu orang soleh namanya itu. Kok enggak? Orang azan manggali nasi joleng. Pertambuan tuh. Kalau meyakini memajang foto Tuanku Salih dapat mendatangkan rezeki, syirik hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Mari senantiasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita berupa zikir, dengan hati kita berupa keyakinan, dan dengan anggota badan kita berupa amal soleh. Semoga kiranya syukur yang kita haturkan kehadirat Allah semakin menambah nikmat dari Allah serta rahmatnya untuk kita sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Sebelumnya saya mohon maaf sekalian, kondisi memang kurang fit karena masuk angin batuk. Jadi ada selingan-selingan, nanti mohon dimaklumi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh orang tua kita bahwasanya memang begitulah kondisi hari ini. Kalau dulu orang mendatangi guru, kalau di zaman sekarang guru yang mendatangi murid. Ya begitulah istilahnya, dakwah itu hari ini harus menjemput bola, Bapak sekalian. Karena memang begitulah zamannya. Zaman fitnah, banyak yang kita ini terlena, merasa tidak butuh akan nilai-nilai agama. Saya sendiri Bapak sekalian lahir besar di Medan. Setelah 2009 saya hijrah ke Pariaman. Tempat kelahiran kedua orang tua saya. Ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Saya tinggal di Pariaman Utara, kota Pariaman Utara, Kenagarian Manggung, desa Tanjung Sabar, Bapak sekalian. Kalau dakwah ke Pekanbaru ini, mohon maaf, belum begitu jauh bagi saya. Karena saya masih rutin ke Padang Sidempuan itu mengisi dakwah 9 jam naik sepeda motor, Bapak Ibu sekalian. Ini karena bebek saya ikut, jadi saya naik travel. Biasanya naik motor ini sampai ke Pangkalan Kerinci. Saya punya abang, punya adik ke Pangkalan Kerinci naik motor paling cuma 6-7 jam. Ya. Ke Padang Sidempuan 9 sampai 10 jam. Itu masih saya lakukan sekitar 3 bulan sekali ke Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Bapak sekalian. Jadi kalau Pekanbaru masih dekat. Ya, mudah-mudahan
Apa yang kita lakukan ini, saya datang dari Pariaman ke Pekanbaru, Bapak Ibu datang dari rumah menuju kemari. Semoga kiranya semua langkah yang kita ayunkan, baik dengan putaran roda kendaraan yang kita naiki, semua itu sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di majlis ini kita bersama di taman surga, dan semoga kita reuni nanti di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, mata Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara yang membuat seseorang itu terhalang daripada hidayah. Dia terhalang daripada hidayah, amalnya sia-sia, bahkan dia tidak sebenarnya bertuhankan kepada Allah semata. Kita awali dari firman Allah surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 103 sampai ayat 106, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Allah menawarkan, memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semuanya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Dia beramal, tetapi dia termasuk orang yang paling rugi. Ya. Maka dalam ayat berikutnya Allah menegaskan seperti apa ruginya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Selama hidupnya di dunia amalnya sia-sia, tapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Persangkaannya, apa yang kurang dengan saya? Saya sudah Islam 7 keturunan, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah membayar zakat, saya sudah naik haji, sudah umroh, sudah berkurban. Apalagi yang kurang dengan saya? Menurut dirinya, dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ada kurang leh. Lamu kerajuan sadonya. Menurut dirinya. Ya. Orang ini kata Allah, sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Salamonyo hidup. Kok ada orang tua meninggal di usia 80 tahun, dipotong masa sebelum balik. Taruhlah kita balik rata-rata umur 15 tahun. Ya, kemudian dia meninggal di usia 80 tahun, jadi 80 kurang 15 menjadi 65 tahun. Ada orang yang beramal selama 65 tahun, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ya, bahkan membangun masjid, tetapi semua amalnya sia-sia selama hidupnya. Jadi dia rugi bukan malam ini saja. Contoh, kalau malam ini rugi siapa? Yang datang ke masjid bukan karena Allah. Mari kita luruskan niat kita. Saya luruskan niat, Bapak Ibu mari luruskan niat. Ya. Mari kita hadiri majlis ilmu ini karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita datang ke masjid bukan karena ridho Allah, karena terpaksa, karena segan sama orang tua kita, karena dapat undangan, ya, karena kita tidak merasa butuh, ya, maka seperti mana Allah tegaskan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, lah solatnya, Allah celakanya, celakalah orang-orang yang solat. Kenapa orang yang solat ini celaka? Alladzina hum an solatihim sahun, yang mereka lalai daripada solatnya. Alladzina hum yuraun, yang mereka solat karena ria. Dia sholat tidak bersungguh-sungguh tentang perkara-perkara yang merusak sholatnya. Dan dia sholat karena ria. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa di hari Jumat siang banyak laki-laki datang ke masjid, tapi tidak di waktu subuh? Waktu Jumat penuh, mungkin sampai ke atas. Subuh berapa saf?
Kalau ditanya, "Lih, ada yang ke masjid ya?" Adalah. Kok cuma hari Jumat aja? Supaya dia nampak kali kapirawak katanya. Jadi dia datang seminggu sekali supaya untuk nampak dia, oh dia lain mau ke masjid mah, ya. Jangan nampak benar kapirawak aja. Paling enggak seminggu sekali cukup lah, ya. Ya. Jadi ada yang karena begitu segan sama Pak RT, segan sama orang tua, lebih-lebih calon-calon hari ini mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, cari muka ke masjid-masjid, cari suara, mengemis suara menjelang mencalon. Lah terpilihnya awak dianiaya. Ya. Banyak caleg-caleg, calon-calon pemimpin-pemimpin itu mengemis suara seakan dia butuh, tolonglah saya suka dukung saya. Nanti kalau begini, omong kosong. Baik sekalian. Lihat aja, selama dia belum mencalon datang ke masjid tidak. Ngapain dia jauh-jauh ke masjid? Rumahnya entah di mana-mana datang kemari. Lihat saja di lingkungannya sendiri ada enggak dia ke masjid. Itu sebagai ukuran Bapak sekalian. Jadi orang ini sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Jadi ada orang beramal bukan hari ini aja amalnya sia-sia. Bukan minggu ini saja, bukan pekan ini saja amalnya sia-sia. Bukan bulan ini saja amalnya sia-sia. Bukan tahun ini saja amalnya sia-sia. Tetapi amalnya sia-sia selama hidupnya di dunia. Ya. Orang tua yang meninggal 80 tahun, 90 tahun selama itu amalnya sia-sia. Kenapa orang ini amalnya sia-sia? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Dua penyebabnya. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dia sudah baca Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an, dia pahami Al-Qur'an, tapi dia abaikan Al-Qur'an. Al-Quran hanya untuk jadi apa? Hanya untuk jadi hiasan, hanya untuk dibaca, hanya untuk perlombaan, hanya untuk dihafalkan, tapi tidak benar-benar diamalkan isinya. Contoh Pak, lomba MTQ dapat juara enggak? Dapat juara? Lomba hafal Quran dapat juara enggak? Lomba mengamalkan Quran dapat apa? Contoh, lomba mengamalkan Quran. Ketemu sama kita koruptor triliunan, apa hukumannya dalam Islam? Potong tangannya. Kira-kira kalau kita potong tangan koruptor gimana kira-kira? Dapat penghargaan enggak kita? Dapat penghargaan enggak? Dapat penjara. Itu hukum Allah yang kita terapkan. Ketemu kita orang yang berzina, nyata dia berzina, ketangkap kering. Ya, karena memang dia di atas kasur, enggak basah-basah dia ketangkapnya. Ya, kecuali dia lari ke sawah jatuh basah, ketangkap basah, nanti ketangkap kering. Ya. Maka hukumannya orang yang berzina itu diapakan? Dirajam, dicambuk 100 kali kalau dia masih perjaka, masih gadis. Tapi kalau sudah berkeluarga sampai mati dicambuknya. Kalau kita amalkan gimana? Dapat penghargaan ya kita? Dapat penjara. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mereka ini orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian mereka ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Dia tidak berpikir atau dia tidak takut atau pura-pura tidak tahu atau tidak peduli bahwasanya nanti di hari akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebohongannya, dari kezalimannya, dari membunuh orang, dari korupsi, dari zina, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hari hisab. Apakah dia rasa takut kepada Allah? Tidak. Pejabat-pejabat Islam ketika di awal jabatannya diambil sumpah dengan Al-Quran, mereka disumpah, demi Allah kami bersumpah. Setelah menjabat korupsi, zina, tipu, manipulasi, zolim, curang, tidak adil, merekayasa undang-undang, merekayasa aturan untuk apa? Untuk melegalkan kezaliman. Seakan-akan mereka tidak takut kepada Allah. Ya. Dua penyebabnya tadi itu. Ingkar kepada ayat Allah,
dan ingkar terhadap perjumpaan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Kalau kita memahami kalimat hapus, kalau di sekolah bapak ibu guru menyuruh muridnya, murid-murid tolong hapus papan tulis. Itu maknanya papan tulis masih bersih atau ada coret-coretan? Ada coret-coretan, ada tulisan. Apa kata guru? Tolong hapus papan tulis. Nah, kata Allah tadi, maka hapuslah amalan mereka. Mananya apa? Amalan mereka ini awalnya sudah dicatat sama malaikat. Sudah dicatat amal kebaikannya. Sholat, puasa, zakat, haji. Namun karena niatnya, karena Allah tidak sesuai, tata caranya tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah, maka amal yang sudah ditulis dihapus oleh malaikat. Walanukimu yaumal qiyamati wazna, dan di hari kiamat kami tidak mengadakan penimbangan terhadap amalnya. Kita beriman nanti di hari akhirat ada namanya yaumul mizan, hari timbangan di mana amal kita akan ditimbang. Umpamanya satu daun timbangan tentang amal kebaikan, satu daun timbangan amal keburukan, ditimbang mana yang berat. Nah, orang ini amal kebaikannya tidak ditimbang oleh Allah, tetapi amal keburukannya tetap ditimbang. Terus gimana Bapak sekalian? Barek sabalanda. Ini kok dosa-dosanya kok saking barek puap. Aku amalnya tidak bernilai Bapak sekalian. Ya. Amal kebaikannya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mengambil dalil daripada surat Az-Zilzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwasanya Allah akan membalas kebaikan, ya, kejahatan tuh, maksiat tuh akan dibalas walau sebesar biji zarah kejahatan akan dibalas dengan keburukan, dan sebesar biji zarah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang dahsyat. Itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Pertanyaannya, benarkah kita beriman kepada Allah dan Rasulullah yang selalu kita ungkapkan dengan kalimat dua syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah Tuhan sembahan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasul dan Nabi Allah. Pertanyaannya, benarkah kita beriman kepada Allah dan Rasul? Iman itu Bapak sekalian membutuhkan bukti. Satu, kita harus mencintai Allah dan Rasul lebih daripada mencintai diri kita dan dunia beserta isinya. Maka dalam surat At-Taubah Allah menegaskan. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum wa qala. Allah berfirman surat Taubah. Ada ingat? Qul in kana aba'ukum. Masya Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhsawna kasadaha wa masakina tardawnaha. Ada 8 perkara kata Allah. Katakanlah, jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara kakak beradikmu, istri ataupun suamimu, sanak familimu, orang kampuangmu, orang sasukumu, ya, sanak bapak, sanak ibumu, ya, harta kekayaan yang kamu cari, yang kamu kumpul-kumpulkan, yang kamu bangga-banggakan, yang kamu pamer-pamerkan, perniagaan, pekerjaan, pangkat dan jabatan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai. 8 perkara ini Pak,
Boleh tidak dicintai? Orang tua, anak, saudara, istri, sanak famili, harta, pekerjaan, rumah. Boleh tidak dicintai? Boleh. Tetapi ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih. Apabila itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan dan azabnya. 8 perkara ini awalnya boleh dicintai, bahkan memang boleh, tetapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Contoh, ketika sedang asik-asik nonton bola, ya, berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira yang penonton bola berhenti nonton bola dan sholat dulu, atau terus nonton bola abaikan seruan azan? Mana yang banyak kira-kira? Meneruskan nonton bola. Ada yang sedang asik lah gaek-gaek bakwa bampok di lapau, lah gaek-gaek lah bauban lah karipui. Dan keceknya mama orang, datua orang, bampok di lapau. Lapau dake jo surau. Berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira yang bampok di lapau tu menghentikan batu koanya, berangkat ke surau, atau terus main bakwa? Faktanya lebih senang mereka terus bakwa. Atau ketika anak daro Jomara Pulai sedang mengamik di pelaminan, ya, dek gencunya, dek calaknya, dek bulu mato palsunya, bulu matun palsu jole, nah, ya, dek make upnya, dek suntiangnya, dek jamah kami tak foto, tadang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira anak daro Jomara Pulai turun dari pelaminan sholat atau indah? Berapa banyak kalau ada? Buat survei. Mohon maaf Pak, kita ini di Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Umat Islam terbesar di dunia. Kita orang Islam terbesar di dunia, di Indonesia ini. Dan terkhusus orang Minangkabau punya falsafah adat bersendikan sarak. Sarak bersendikan kitabullah. Sarak mengata, adat memakai. Kalau memang orang Minang berpegang teguh kepada adatnya, niscaya orang Minang ke surga semuanya. Yang berpegang teguh pada adat. Karena dikata adat tadi ujungnya apa? Sarak mengato, adat memakai. Apa kata sarak? Wajib sholat walau dalam kondisi sakit. Orang sakit, pantang kena air, boleh tinggal sholat tidak? Dia tidak boleh kena air. Gimana mau sholat, mau berwudu? Tayamum, sudah tayamum mau berdiri, rasa mau tumbang, gimana mau sholat? Duduk rasa mau mual, gimana mau sholat? Berbaring, umpama saya berbaringnya, sudah berbaring terbujur kaku, tempat tidur lah seminggu 2 minggu. Untuk sholat mengangkat tangannya, nggak tahu, nggak bisa angkat tangan, gimana mau sholat lagi? Dengan isyarat mata, walau cuma terentang begini, tetap wajib sholat. Yakin? Itu tadi waktu barale Pak. Waktu jadi pengantin. Berapa banyak yang sholat jujur? Baik wong Jawa, baik alak kita do, baik orang awak, kalau mengamek di pelaminan, jujur, ya, babu, dulu yo mana tuh, dulu induannya itu, anaknya itu juga, ya, baik sekalian. Kalau dulu induknya bantu aku, orang gayanya orang tuanya menikah seperti begitu, ndak sholat orang tuanya, anaknya menikah begitu juga, berarti itu sekeluarga ndak pernah bertobat kepada Allah. Bolong-ulang dosa, setiap baralek berulang dosa. Narako tapi Pak Haji, Bu Haji, walau induknya haji, ya, induknya hajah, apaknya haji,
Waktu baralik orang jahiliyah gayanya ndak sholat waktu baralik. Anaknya baralik baik tujuh bantu ayah induannya dulu ndak sholat karena raku Bu Haji sama Pak Haji kok. Tadi ibu sepakat katanya orang sakit aja wajib sholat. Anak darah apanya yang sakit? Maka dua kuncinya. Apa kata pepatah di jalan-jalan? Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kalau dia tak mau sholat, sholatkan. Sholatkan anak darah Jomara pula itu. Pengantin itu sholatkan. Kalau sholatkan berarti dia orang? Ya, orang mati enggak? Mati kerancaan. Batulih lo tuh karangan bunga. Selamat berbahagia. Selamat celaka. Orang tuanya mengumpulkan duit bertahun-tahun, berpuluh tahun menabung duit untuk pesta anaknya. Modal nikahnya Masya Allah. Ya, ijab kabul di masjid. Nggak tanggung-tanggung di masjid ijab kabulnya. Maharnya seperangkat alat sholat dibayar cash. Ya. Bapak Ibu sekalian, waktu duduk di pelaminan enggak sholat, berarti keliru itu maharnya. Tukar maharnya seperangkat kain kafan dibungkus tunai. Bungkus anak darah Jomara pula itu sholatkan. Bapak Ibu sekalian, dan itu berulang-ulang terus turun temurun dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu. Menunjukkan apa? Menunjukkan satu keluarga itu tak pernah benar-benar bertaubat kepada Allah. Walau induknya rajin sholat, ayahnya rajin sholat, rajin dengan pengajian, anak baralik bantu jahiliyah, ndak guna sholat orang tuanya itu. Dek suntiang tinggal sholat, dek gencu tinggal sholat. Coba bayangkan tuh, mengaku orang baradai itu ndak tahu diuntuang. Dek carwadai tinggal sholat. Baik orang Minang maupun orang Batak, orang Melayu, orang Jawa, coba survei. Survei yang jujur, berapa persen yang sholat? Katanya umat Islam mayoritas, tapi banyak yang mayoritas tak sholat. Coba bisa lihat. Itu contoh daripada mendustakan ayat-ayat Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Ya gimana Ustadz, namanya juga pesta. Kalau nggak begitu gimana? Mohon maaf Bu, mohon maaf ya. Pernikahan saya yang pertama, dan mudah-mudahan yang pertama dan terakhir kalinya ya. Ini bebek saya dengar nih. Nanti diracunnya saya di rumah nanti. Kurang ajar abang ya, mukul 2 kali rupanya. Ya kalau ada kenapa tidak? Istri saya alhamdulillah waktu nikah, waktu pesta, nggak pakai gincu. Enggak pakai make up, enggak pakai celak, enggak pakai sunting, cantik aja bagi saya nya. Ya kan? Nah, istri itu untuk awak atau untuk laki orang? Untuk awak, makanya dipersolek-solek untuk laki orang. Duduk bersanding kita di pelaminan, datang tamu laki-laki makan tengangonya. Anca anak daroyo aja. Talambe besobok wak. Ketika salaman apa deh? Barana ampe kau di nanti juo aja. Janda kita pun ditunggunya juga lagi. Tadi karena pamer-pamer istri sama laki orang. Begitu jadinya. Maka yang saya pahami dari ilmu yang saya pelajari, haram hukumnya padusi basolek dimukul laki-laki yang bukan mahramnya. Tanya sama ulama Minangkabau yang jujur. Ulama yang jujur. Oh, yang kami hormati nenek mama alim ulama cadiak pandai bundo kandung baralik bantu jahiliyah. Tanya sama ulama yang jujur, apa hukum basuntiang anak Daru Jomara Pulai? Ulama yang jujur ya, bukan ulama panakui, bukan ulama gadang sarawa. Diko karena kejiwa engkau ndak diundang wa baliak.
Kau kareh mana kejiwa dak diusir di kampung di danga orang ko. Beko kareh mana kejiwa ko dak di orang amplop ko. Ambo santai juga dia ge orang amplop macam pak amplop. Enggak percaya, Bu. Enggak percaya, Bu. Siapapun saya ceramah di mana-mana dikasih orang saya campakkan amplop tuh. Hah? Tuh ya diambil isi lo. Andien awak buang di isinya tuh. Kalau dibuang sama isinya Pak, pas sobo orang pampok kok. Ah, pitih kok pampoknya. Nyo berdosa, awak berdosa lo. Ancak selama pitihnya lu, buang amplopnya. Kadang ada ustaz-ustaz amplop kok dek menenggang amplop kok. Amplop bisa dibalikan di fotokopi. Yang pada itu isinya. Bapak Ibu sekalian. Nikah itu walimatul urus itu ibadah enggak? Ibadah tidak. Diawali dengan ijab kabul. Ya. Diawali setelah itu mungkin orang baca yasin, baca apa segala macam sholawatan. Tengah harinya hamil 3 bulan, hamil 3 bulan. Paginya ibu-ibu wirid yasin, baca yasin, yasin wal Qur'anil Hakim. Pagi-paginya, tengah harinya yang wirid yasin boy. Baik Ibu sekalian, mohon maaf, Ustadz kadang-kadang cerita, bukan kadang-kadang cerita, itulah gunanya mata. Alam takambang jadi ketika datang pasukan padusi laki-laki itu, ya, Marakulai, Jota Mutasa, ibu-ibu wirid yasin, ibu ya. Masya Allah, mau mencari astagfirullahaladzim. Tak ada malu le budukan duang di Minangkabau. Makanya diumban dek galodoh ke Batang. Bayangkan. Gampo 2009 di Minangkabau. Ndak jaran jole, ndak bertobat jole orang Minangkabau. Kabau. Kece orang Minang, Baradai, syarat mangatu, ada bersih syarat bersih kitabullah, solat bilo takana, surau langang, kadang sale, kadang kale, kadang sarawat. Ya. Kok Baradat laki-laki Minangkabau kok penuh surau kok Pak Ibu sekalian. Penuh masjid ini kalau laki-laki Minangkabau beradat. Kenapa? Syarat mengatu adik memakai. Di atas perbedaan khilafiah para ulama, tetapi saya meyakini sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib bagi laki-laki. Apa dalil wajibnya? Di antaranya di zaman Nabi ada sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum, menghadap Rasulullah dia, ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta, lagai buto, tinggal sebatang kara. Rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa, 6 kesulitannya, 6 kendalanya, halangannya, karena dia buta dan tinggal sebatang kara. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah, maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang buta Pak, orang buta, rumah jauh, tinggal sebatang kara, tidak dapat keringanan sholat di rumah. Orang buta, pertanyaannya, suami, ayah, anak lajang yang tidak ke masjid 5 waktu, apanya yang buta? Rumah dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid, dengan azan 5 waktu, berkumandang azan bersama-sama, indah juga berangkat ke masjid lagi. Apanya yang buta itu? Kalau sudah hati yang buta, tidak ada cerita kaji boleh. Bertetangga dengan masjid, dia tidak sanggup berangkat ke masjid. Mencari piti ke pasar sanggup. Ya. Hujan-hujan ke pasar painya. Kasurau, hari cerah tidak berangkainya. Kalau untuk ngejar dunia nggak tanggung, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi,
Surau aku lewati. Lagi deh. Untuk cari dunia. Ini yang pertama tadi. Seseorang yang amal ibadahnya sia-sia, seperti mana saya katakan tadi, pesta pernikahan itu ibadah. Tetapi apabila di situ terjadi dosa-dosa besar, maka ibadah itu jadi sirna, Bapak Ibu sekalian. Dosa yang dapat. Tadi contoh pertama, basole anak daro dimukul laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, berjabatan tangan pengantin laki, pengantin perempuan dengan tamu yang bukan mahramnya. Umpama si pengantin laki-laki ini berjabatan tangan dengan tamu perempuan. Ya, istri saya berjabatan tangan dengan tamu yang laki-laki. Coba tanya sama ulama yang jujur, apa hukum berjabatan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya? Kok yo baradai orang Minangkabau ndak akan bersalaman jo laki-laki yang bukan mahramnya, Bapak Ibu sekalian. Kok yo baradai orang Minangkabau. Sudah dua itu. Yang ketiga, ketika mau foto, ya, ini pengantin laki, ini pengantin perempuan. Suami istri tamu ingin foto, ya, sudah salaman. Dosa yang kedua. Ini pengantin laki-laki, ini pengantin perempuan. Laki orang mau foto, tegak samping laki-laki. Kata tukang foto, Pak, pindah Pak, samping perempuan. Diatur sama tukang foto. Tamu laki-laki fotonya di samping pengantin perempuan. Tamu perempuan fotonya di samping pengantin laki-laki. Bersebelahan, bersentuhan, bahu-bahunya dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Si suami tidak ada cemburu istrinya dekat laki orang. Menunjukkan apa? Suami dayus. Apa suami dayus tuh? Kalau bahasa kasarnya suami geremo. Tidak ada punya rasa cemburu istrinya berdekat-dekatan dengan suami orang. Foto dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nih pengantin perempuan, ini tamu laki-laki. Nih pengantin laki-laki, ini tamu perempuan. Diatur sama tukang foto. Mau kita, betapa bodohnya kita. Tiga, kemaksiatan yang sering terjadi dalam pesta pernikahan. Yang keempat, sekalian, berapa juta biaya kursi yang berselimut hari ini? Kursi pakai selimut, meja pakai selimut, tanah pakai karpet, lauk pauk semuanya, cendol, serabi, sate, ya, pelaminan berapa juta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Pemborosan itu, mubadzir itu kawannya setan. Puluhan bahkan ratusan biaya pernikahan, tapi malah ini gimana? Nih tempat penerimaan tamu nih ya. Besar pula kota infak orang Barale pada kota infak masjid lagi loh. Pakai kota infak orang Barale minta sumbangan. Kalau tradisi orang Pariaman tuh kan kalau Barale malamnya kan badonce orang. Nah, baitong disebut tuh bukan amplopnya. Sret dari Sidi Zulherwin 100.000 rupiah. Wah, senyum induk anak daro. Dari Sultan Zulherwin 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari Bagindo Erwin 5.000 sih ya. Mau PUP isi amplop 5.000. Manyasal wak mengundang Bagindo Erwin ko anaknya anam pai sadonyo. Anam anaknya ikut sadonyo satu lo baralek sadonyo. Talua diambilnya, lawa ikan diambil, randang diambil, cindo yo, sate yo, barai si amplopnya 5.000-nya. Datang lo sana dari rantau le balabo le. Batanyo labo. Ale tu manggale atau sedekah hidangan tu. Lah bara banyak dosa.
Batambah lo harus borgen lo barale tu. Tanya sama ulama yang jujur. Apa hukum borgen waktu barale itu? Laga orang baradai, mana orang baradai itu? Kalaupun lah, kalau boleh, kalau memang boleh hukum organ, kalau boleh, kalau saya meyakini itu hukumnya haram bagi saya. Karena saya barale tidak pakai organ, banyak juga tamu datangnya. Kalaupun lagunya lagu-lagu kasidah, lagu nasihat tidak apa-apa. Ya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dikelar manusia agung. Nah, enggak apa-apa. Ya. Ini enggak lagunya hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan. Siapa lakiku? Siapa lakiku? Hamil 3 bulan pamer-pamer sama orang. Enggak ada malunya hamil 3 bulan. Bapak-bapaguan ke orang. Bersama pacar gelapku. Mati lampu pacar-pacaran lo nih. Pakaian artisnya, masya Allah, pakaiannya semakin malam semakin wah. Sekalian. Itu dosa ketika barale. Persiapannya bertahun-tahun, uangnya berpuluh juta. 1 hari ke neraka lari semuanya. Azan berkumandang, mohon maaf Pak, mohon maaf lagi, saya pesta saya, nikah saya, masuk azan zuhur, datang azan zuhur, masuk azan asar, saya pengantin laki-laki bersama semua tamu laki-laki saya ke masjid semuanya. Ya. Ke masjid kami semuanya. Ketika saya pesta itu, saya pengantin laki-laki, semua tamu laki-laki saya ke masjid semuanya. Itu pesta saya di Medan. Tempat banyak orang Batak Kristen. Tahun 99. Saya bisa begitu, kenapa kita tidak bisa yang lainnya? Laga orang Minang baradai. Mana nadik Minang tuh sebananya Pak Ibu sekalian? Coba jujur, siapa yang mangku beradai di kampung kok? Mohon maaf, siapa mangku beradai? Baau, waktu cara barale anak cucunya baale cara Islam. Pak Ibu sekalian. Nah, banyak perkara-perkara yang mempengaruhi umat Islam. Ya. Hingga akhirnya ibadahnya sia-sia. Yang pertama tadi, mereka lebih mencintai orang tua, anak, saudara, istri, sanak famili, harta kekayaan, pangkat dan jabatan, rumah tempat tinggal. Sudah jelas berkumandang azan. Ya. Apa kata Rasulullah? 2 solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan solat subuh berjamaah itu berat bagi orang munafik, Pak. Kalau Jumat penuh enggak? Sampai ke atas enggak? Subuh berapa banyak jamaahnya? Mana yang lain? Munafik. Laki-laki yang enggak ke masjid waktu Isya dan subuh, kata Rasulullah, bukan kata si Erwin. Munafik. Pangicuah. Kalau sekali baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bangun subuh aja susah. Itu membela agama Allah. Jago subuh aja susah. Bayangkan masuk orang gaya dulu tuh di kampung tuh. Orang balampu pakai sulu ada Pak. Enggak pakai trompa, orang kasuruh lewat batang sawah segala macam pematang sawah, enggak balampu lu. Kinlah sana listrik jalan rancak, mobil ada, motor ada, indak jo berangkat kamu saji leh. Bayangkan di zaman ini Pak Ibu sekalian. Dan sekarang pun walaupun ke masjid kali, yang datang ke masjid ini, mana para pemudanya? Mana pemuda Pak? Coba. Berapa orang? Itu bukan pemuda, itu anak-anak tuh. 1. Berapa umurnya? Hah? 25. Oh, ini Pak. Berapa umur Pak? Bapak yang baju kotak-kotak.
Oh, 25. Pak, berapa umur? Oh, 25. Sudah berapa istri? Hah? Jomblo. Masya Allah. Kayak gini masih jomblo. Wah, suara Qurannya merdu. Bu, cepat booking. Cepat booking. Saya kalau anak saya nih, saya booking. Saya kabek langsung. Ambil japui, orang Minang, orang Padang. Bajapui kalau 2 bulan. Masya Allah. Gak ada pemudanya, Pak. Dari sekian yang banyak nih, para pemuda tidak minat ke masjid. Bayangkan, anak siapa itu? Anak siapa? Anak awak, kemenakan awak. Tapi kecil pepatah orang Minang, anak di pangku kemenakan di bimbing. Manyo. Lai didanga kecil ayah kini. Lai didanga kecil orang tua kini dia anak. Lai didanga kecil mama kini dia kemenakan. Dulu kemenakan melalak, keluar keluyuran, batuak mama di lapau. Tunggang langgang babaliak kemenakan tuh. Mama. Kini mama batuk. Mati lah. Di doanya mamanya mati. Matilah membalak dia diangkat. Awak tagah-tagahnya bentuk anak juga bentuk tu dia. Enggak terima kemenakan kini dinasihati di mamanya. Bahkan enggak terima orang tua. Umpama kok orang tua aku misalkan mama ambo. Ambo ditagah di mama. Orang tua berang anak udah lah weh. Anak udah je lah weh, jaluri anak ambo. Banyak enggak orang tua yang begitu sekarang. Orang tua cilako. Syukur orang sudah mau menasihati anaknya. Dilaporin pia anak kau tadi malam baca cewek situ tuh. Fitnah juga jogo. Anak aja kan ditujuannya. Bukannya senang dia anaknya dilapori pacaran. Kita kan mata kita kan terbatas. Kita mungkin di rumah, tetangga kita melihat anak kita pacaran, tetangga melapor, terima kasih. Ini tidak marah sama tukang. Pandai mengurus keluarga orang aja, keluarga ini gitu juga nya. Nah, itulah manusia hari ini ya Allah ya Rabbi. Di zaman apa kita hidup sekarang ini? Nggak berlaku lagi watawassobil haqi watawassobil sobri. Ya. Udah macam tinggal di Jakarta aja, lu gue. Emang gue pikirin, mas bola. Itu yang pertama misalnya. Apabila manusia dan dunia dipertuhankan, maka amal ibadah kita karena manusia akan sia-sia. Yang kedua Bapak sekalian, yang banyak menjadikan amal kita sia-sia. Allah tegaskan di dalam surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan surat surat ke-25 ayat 43 ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah, sudahkah kamu mengetahui orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Maka akankah kamu menjadi pemelihara atasnya? Kalau orang sudah mempertukarkan hawa nafsu, bisa tidak diselamatkan? Kita nasihati. Ya, dah sholat lagi soalim banawa ang janggui sasewang. Awak menasihati untuk sholat, marah dia. Kalau orang Kristen kita ajak sholat marah wajar. Ini orang Islam tidak sholat kita ingatkan berangnya. Soalim banawang bantu awak ini muncul surga. Awak mengajak sholat soalim. Udah sok kapi udah. Bayangkan. Lah tada ngazan dak jo barang ke surau leh. Lah gae lah jadi ayah orang. Sekalian mempertuhankan hawa nafsunya. Apa kata Allah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dalam ayat berikutnya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am balhum adallus sabila. Apakah kamu mengira sebagian mereka mendengar dan memahami? Mereka tak lain seperti binatang ternak
bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang lagi. Itulah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu artinya Allah Maha Besar. Tetapi kita sibuk nonton bola. Hawa nafsu. Kita dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang Maha memberi rezeki. Tapi kita jaga tetap menggaleh. Awak tinggalkan Allah, tetap menggaleh. Beko orang balanjo ba'a beko. Galeh ditungguin. Allah diabaikan. Ya. Oh, itu kan untuk cari nafkah segala macam, Pak Ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya bersanding dengan kalimat syahadat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pemimpin umat, beliau ayah, beliau pemimpin pasukan perang. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Tak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang sekalipun. Bapak sekalian, mohon maaf ya, ada tolong ya Didi atau siapa buka Quran terjemahan Android surat An-Nisa ayat 102. Minta tolong saya ya. Yang sudah kebuka Quran ada Quran terjemahan. Minta tolong saya, tolong dibacakan. Pak, mohon maaf Pak, ada botol yang satu lagi Pak. Botolnya ada satu lagi. Ya, yang kosong pun boleh kosong. Umpamanya, ini umpama Pak supaya kaji kau tuntas Pak. Ya. Kita dengarkan Sarak Mangato yang semestinya jadi adik laki-laki Minangkabau. Surat yang keempat. Surat An-Nisa ayat 102. Itu kitab hadis. Quran terjemahan, enggak ada? Tafsir. Ada situ, Pak? Atau yang Quran Android? Itu. Ya. Surat kedua, tolong baca. Surat keempat. Surat An-Nisa ayat 102. Nah, tolong baca terjemahannya. 102 ayat 102. Surat An-Nisa ayat 102. Tolong baca terjemahannya saja. Ya, artinya. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabat. Ya. Dan apabila engkau Muhammad, ini Muhammad siapa nih? Muhammad tukang bakso? Bukan, Nabi Muhammad. Apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, sahabat Nabi siapa diantaranya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansor yang ikut serta perang di medan perang Badar, ya. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka. Melaksanakan salat bersama mereka. Itu salat apa namanya? Salat berjamaah. Di mana jamaahnya ini? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Salat dengan menyandang senjata. Itu salat di mana? Salat di medan perang. Allah perintahkan dengan berjamaah salat di medan perang. Pak, salat di medan perang apa taruhannya? Nyawa. Bisa jadi ketika kita salat semuanya musuh menyerang kita. Tapi kata Allah, mereka salat diperbolehkan salat sembari menyandang senjata. Dan kita dengarkan berikutnya apa? Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, tunggu. Apabila orang yang salat besertamu, ini umpama imam. Ini makmum saf yang pertama. Ini makmum saf yang kedua. Ya tentunya hitungannya banyak ya. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar.
makmum yang saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut tadi apa? Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Pindah. Lanjut. Untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain. Datang golongan yang lain. Lantas? Yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Nah, Bapak sekalian. Ini ceritanya begini. Di medan perang tadi. Di medan perang, Pak. Ya. Kalau memang surat berjamaah hukumnya sunnah, mohon maaf, memang ulama berbeda pendapat. Tapi ingat, ulama bukan nabi. Ulama bisa benar, bisa salah. Tapi ini yang dibacakan dari siapa ini? Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Ada salah nggak di sini? Allah sebutkan engkau Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat orang yang dijamin masuk surga. Percaya tidak? Yakin tidak? Walaupun tak berjamaah beliau, Rasulullah, walaupun tak berjamaah tetap masuk surga beliau. Tetapi beliau sudah dijamin masuk surga. Di medan perang sekalipun yang nyawa taruhannya, tetap Allah perintahkan sholat berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, kita laki-laki di zaman hari ini dalam kondisi aman, sejahtera, rumah kaya, harta berlimpah, tidak berjamaah, siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan para sahabat? Ada pula kaji yang kalau sudah tinggi kajinya tidak perlunya sholat lagi, mangana jo, Aku yang sholat kau baru putih kaji kodoh je. Utang itu yang putih. Masih ada yang kaji begitu Pak, betul nak? Yang sholat kau baru kau tunggu kau putih kaji kodoh. Lalu sampai maripai kan? Wang tahu, wang sholat sia yang disambah, sia menyambah giloan. Itu banyak yang hari ini Pak masih nggak sholat. Di zaman sekarang masih ada yang meyakini nggak perlu sholat lagi. Karena apa? Dia sudah menyatu dengan Allah. Sianya menyatulah kayaknya nggak sudi Allah najis. Kepada malaikat Jibril aja Allah tak ingin menyatu. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW saja. Nah Allah tak sudi menyatu kepada Nabi. Iku ada orang mengaji gini wah. Menyatulah kayaknya sianya. Artinya yang mataku mata Allah mencibu orang mata sia tu. Tanganku tangan Allah, kakiku kaki Allah. Dia menyatunya kepada Allah. Semuanya mengana jok. Baik sekalian. Banyak aliran-aliran sesat di zaman kita ini. Oh, ada meyakini gurunya bisa jadi imam sekaligus di satu waktu di 4 tempat. Ya. Umpama saya nih Erwin Saliah. Ya. Imam di sini sholat zuhur. Di Masjid Al-Husna imam juga di zuhur. Sholat di Masjid An-Nur imam juga sholat zuhur. 4 tempat sekaligus saya jadi imam. Saking tingginya ilmu saya. Pertanyaannya, pernah baca hadis enggak sejarah Nabi menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Nabi pernah enggak begitu? Nabi pernah enggak Nabi begitu? Enggak usah Nabi lah. Imam Syafi'i, lihat sejarahnya, lihat biografinya. Pernahkah Imam Syafi'i menjadi imam di 4 tempat sekaligus? Pernahkah Nabi Muhammad punya ilmu kebal? Tidak ada orang. Pisaulah dia. Lah dia. Dia apa? Amalan zikir, amalan puasa, amalan sholat. Kalau betul-betul begitu, tentu Nabi yang lebih kebal lagi. Maka Nabi pergi perang, mendoa aja Nabi di surau. Ya Allah, angkat gunung ya Allah. Mati orang itu. Tapi Rasulullah berangkat ke medan perang. Patah gigi Nabi. Nabi aja tidak punya ilmu kebal. Ada pula orang-orang gila hari ini punya ilmu kebal dengan zikirnya. Mohon maaf Pak Ustaz. Setan itu semua. Orang yang punya ilmu kebal pasti tumbuh kesombongan dalam dirinya. Seakan-akan dia seperti Tuhan. Nabi saja, mohon maaf Pak. Abu Bakar, sahabat Nabi, Abu Bakar matinya di mana Pak? Kapan matinya? Ketika sholat enggak? Ketika jadi imam
Ya, orang Khawarij menusuk Abu Bakar. Hebat mana Abu Bakar dengan tuangku-tuangku hari ini? Hebat mana Abu Bakar dibandingkan tuangku-tuangku hebat hari ini? Abu Bakar ditusuk mati. Nabi Muhammad SAW di Taif dilempar anak kecil dengan kerikil-kerikil batu-batu berdarah. Bagaimana mungkin ada orang punya ilmu kebal sekarang Pak Ibu sekalian? Dari setan ilmu kebal itu. Syaratnya apa? Puasa ini, zikir ini. Iya, dia puasa, dia berzikir bukan karena Allah, hanya karena mengharapkan ilmu kebal. Syirik hukumnya. Ya. Kalau meyakini foto tuangku saliyah, masuk kaji kok. Ya. Orang Pariaman danga kaji kok. Kalau menganggap tuangku saliyah itu orang soleh dan memajang fotonya karena kekaguman kita, silahkan. Karena idola kita, guru kita, silahkan. Dia orang soleh. Tetapi kalau meyakini memajang foto tuangku saliyah di kedai nasi untuk melariskan dagangan, syirik hukumnya. Kalau memang kita kagum dengan tuangku saliyah, tiru kesolehannya. Ya. Boleh enggak kita kagum dengan tuangku saliyah? Boleh. Orang soleh nyona. Ko iyo yang manggalih nasi itu orang soleh. Tadanga azan tutui kadai. Solat. Itu orang soleh namanya itu. Kok enggak? Orang azan manggalih nasi joleh. Bertambu ala tuh. Kalau meyakini memajang foto tuangku saliyah dapat mendatangkan rezeki, syirik hukumnya. Siapa tuangku saliyah mendatangkan rezeki? Tapi kalau sekedar mengagumi, ya silahkan. Ya, itu kaji lain pula kita bahas nanti itu. Apa hukumnya memajang foto? Pak, di zaman Nabi ada foto enggak? Di zaman Nabi Musa ada gambar enggak? Foto enggak ada, gambar ada enggak? Coba Pak Ibu sekalian, pernah pergi ke piramid enggak? Piramid di Mesir. Ada enggak ukiran-ukiran gambar-gambar Fir'aun bentuknya? Ada enggak? Pernah ke Mesir? Belum. Sekalipun belum. Sama tuh. Bilo apa itu? Ada enggak gambar-gambar situ tuh? Gambar kepala manusia badan singa. Di Mesir sana, di Sphinx itu tuh. Kalaulah memang boleh memajang gambar, tentu gambar Nabi Muhammad ada. Lebih layak gambar Nabi Muhammad untuk kita pajang, Pak Ibu sekalian. Hebat mana orang soleh sekarang dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Dulu mana Nabi Isa alaihissalam dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Semestinya memajang salib itu lebih banyak rezeki kita. Itu Nabi itu. Ya. Anggapan orang. Padahal itu anak buahnya, anak muridnya Nabi Isa yang diserupakan wajahnya dan Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi wajahnya memang mirip betul sama Nabi Isa. Jadi mohon maaf Pak, tolong jangan fanatik buta, gunakan akal, gunakan otak awak. Ya. Kalau sekadar menaruh pajang foto orang soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani dan segala macamnya. Kalau sekedar memajang fotonya untuk mengagumi kesolehannya dan ingin meniru kesolehannya, itu bagus. Agar kita termotivasi. Wah, kok dapet awak bantu tuangku saliyah awak ndaknya. Solat awak, ibadah awak. Kok ndak dipajang foto tuangku saliyah. Jumat juga solatnya tuh. Baru awak. Solat Jumat juga ndak ada. Aku ma'asyiral muslimin. Itu karena apa? Karena memperturutkan hawa nafsu, ayo sekalian.